Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa memulai pembelajaran pada awal tahun pembelajaran 2020 ini. Oke, sebelumnya ada yang pernah lihat wajah ibu waktu di MPLS? Ibu mewakili wali kelas ya, menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, perkenalkan nama ibu Yanti Sari Nur Rahmat. Ibu di sini akan memulai pembelajaran pada semester 1 ini dengan teks laporan hasil observasi atau kita singkat saja LHO ya. Kalau kalian nanti menemukan teks LHO berarti adalah teks laporan hasil observasi ya. Kemudian dalam teks laporan hasil observasi ini kalian akan mempelajari kompetisi dasar, pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, fungsi dari teks laporan hasil observasi, dan struktur teks laporan hasil observasi ya. Oke, dimulai saja. Dalam mempelajari teks laporan hasil observasi ada 4 bagian atau ranah yang harus kalian capai. 4 bagian tersebut terbagi dalam 2 ranah. 2 ranah pengetahuan dan 2 ranah keterampilan. Lihat ya, di sini ada 3.1, 3.2 itu adalah ranah pengetahuan yang harus kalian capai. Kemudian pada 4.1 dan 4.2 itu adalah bagian atau ranah keterampilan. Pada ranah pengetahuan 3.1 mengidentifikasi teks LHO yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kalian harus bisa mengidentifikasi atau menelaah teks laporan hasil observasi dengan cara mempresentasikannya dengan lisan ataupun tulisan. Selanjutnya 3.2 masih dalam ranah pengetahuan. Kalian harus bisa menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi ya. Selanjutnya kita masuk ke 2 ranah atau 2 bagian keterampilan yang harus kalian capai. Kompetisi dasarnya adalah 4.1 menginterpretasi isi teks LHO atau laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Menginterpretasi di sini adalah kalian harus bisa menafsirkan atau menerjemahkan isi teks LHO berdasarkan tafsiran yang baik ya, dengan cara lisan ataupun tulis. Kemudian kompetisi dasar yang selanjutnya masih dalam ranah keterampilan, yaitu 4.2 mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa mengonstruksi atau membangun atau membuat teks laporan hasil observasi yang telah kalian amati ya, dengan memperhatikan benar-benar kebahasaannya. Selanjutnya, apa itu teks laporan hasil observasi? Tentunya tidak asing ya, waktu SMP kelas 7 kamu pernah belajar apa itu laporan hasil observasi, dan kali ini di kelas 10 akan kita kupas tuntas lagi lebih dalam pengertian apa sih laporan hasil observasi itu. Oke, yang pertama laporan. Dari kata laporan aja kita sudah bisa menebak. Laporan adalah media untuk mempublikasi hasil kegiatan. Kegiatan apa saja ya, silakan kalian laporkan atau publikasikan hasilnya. Selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati secara cermat suatu objek ya. Apapun yang kalian amati, apapun yang kalian pelajari itu secara cermat itu disebut observasi. Jadi simpulannya adalah teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Oke, ini adalah contoh objek yang bisa kamu observasi. Karena objeknya bisa benda mati ataupun benda hidup. Di sini adalah contoh objek benda mati seperti gunung, kemudian ada air atau laut. Nah, di sini adalah
contoh kegiatan suatu upacara keagamaan atau suatu pawai adat. Itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas. Itu juga bisa kamu observasi. Selanjutnya ada ini contoh binatang ya. Binatang juga makhluk hidup. Jadi makhluk hidup, benda mati, benda hidup, kegiatan, suatu acara aktivitas bisa kamu amati. Kemudian setelah kamu amati atau observasi, silahkan kamu buat laporannya ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi berbeda dengan pasti suatu teks punya ciri khusus ya. Contohnya kalau hasil laporan observasi ada beberapa ciri diantaranya. Satu, bersifat objektif, yaitu tidak memihak ya. Yang kedua, berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Jadi kamu tidak boleh melebih-lebihkan ya, harus sesuai yang ada saja. Ketika kamu mengamati suatu objek, kalau laporannya seperti itu yang kamu dapat di lapangan, ya itu yang kamu laporkan ya. Kemudian ditulis secara lengkap dan detail ya, karena harus jelas. Kemudian sifatnya universal, global atau secara umum. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Kenapa kamu harus mempelajari teks laporan hasil observasi? Pasti ada fungsinya ya. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Ketika kamu sudah mengamati suatu objek, maka kamu pun harus menjelaskan dan memberitahukannya. Kemudian sebagai tanggung jawab dari tugas. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai sumber informasi terpercaya karena berdasarkan fakta ya. Karena tadi ciri-cirinya tadi juga kan harus berdasarkan fakta, otomatis sumbernya jadi terpercaya. Yang ketiga adalah alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Oke, jadi secara tidak langsung ketika kamu mengamati suatu objek, kamu sudah mendokumentasikannya. Oke, sebuah teks pasti mempunyai struktur. Struktur di sini adalah seperti pondasi ya. Karena tidak mungkin suatu teks tidak punya struktur. Seperti halnya rumah, kalau kamu mau buat rumah, kamu harus punya pondasi kan biar kuat. Begitupun suatu teks. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ada di sini ditulis ada beberapa struktur. Karena di sini strukturnya sebenarnya umum sih, generik ya. Dalam struktur teks laporan observasi yang pertama adalah struktur pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum biasanya berada di awal paragraf. Biasanya juga suka disebut paragraf pembuka ya. Berisi hal-hal umum seperti definisi. Definisi di sini adalah menjelaskan suatu objek. Oke. Kemudian pengklasifikasian. Di situ kamu harus mengklasifikasi objek tersebut dari umum, dari sifat yang bersifat umum ke khusus. Kemudian ya bisa disebut juga paragraf pembuka. Setelah itu lanjut ke paragraf deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini sifatnya lebih khusus. Kalau tadi pada pernyataan umum sifatnya lebih global, lebih universal, maka di deskripsi bagian kamu harus menjelaskannya secara khusus, lebih detail lagi, lebih rinci lagi bagian-bagian objeknya. Contohnya gini deh, pada misalkan kamu punya contoh objeknya adalah buku. Di bagian pernyataan umum, bagian paragraf awal, kamu harus menjelaskan secara umum apa sih itu buku, kan? Buku itu apa, gitu kan? Buku itu benda hidup apa benda mati? Kemudian buku itu apa? Kumpulan kertas yang dijilid, gitu kan? Kemudian isinya apa? Apakah tulisan, apakah gambar, gitu. Kemudian masih di paragraf pertama, kamu harus mengklasifikasikan atau mengelompokkan buku itu. Buku itu termasuk kelompok terbagi dua, misalkan pertama ada buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, dari buku secara khusus kemudian buku secara umum, kamu harus menjelaskan. Tadi kan sudah diklasifikasi bagian buku, klasifikasi buku fiksi dan non fiksi. Kemudian pada paragraf selanjutnya kamu harus mendeskripsikan
buku fiksi itu apa, buku non fiksi itu apa, gitu kan? Karena di deskripsi bagian ini penjelasan detail mengenai objek-objek atau bagian-bagian yang telah kamu klasifikasi. Misalkan di bagian deskripsi bagian ini kamu menjelaskan apa sih buku fiksi itu, contohnya apa gitu, ciri-cirinya apa gitu. Lanjutkan, buku non fiksi itu apa pengertiannya, kemudian contohnya apa gitu. Di bagian terakhir ada deskripsi manfaat. Di bagian deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Kalau kamu tadi mengambil contoh objeknya buku, kamu harus menjelaskan manfaat buku itu apa. Pasti ada kan? Makanya kamu amati, kamu sudah dapat manfaatnya apa gitu. Jadi buku itu misalkan sumber inspirasi atau informasi gitu ya. Tapi kamu jelaskan lagi lebih detail, karena di sini mendeskripsikan berarti kamu menggambarkan secara detail lagi atau jelas. Ibu punya contoh teks ya. Ini Ibu bacakan aja tentang temanya tumbuhan ya. Ibu bacakan aja. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berbiji tunggal atau berkeping satu. Tumbuhan jenis ini memiliki ciri-ciri batangnya tidak berkayu dan tidak memiliki cabang. Daunnya memanjang bertulang sejajar dan akarnya serabut. Contoh tumbuhan monokotil adalah padi, jagung, sawit, kelapa, pisang, vanili, dan bunga matahari. Tumbuhan monokotil umumnya berukuran lebih kecil daripada tumbuhan dikotil. Hampir semua jenis tumbuhan monokotil sangat berguna bagi manusia, seperti sebagai sumber pangan, bahan baku industri, dan zat pewarna. Kelompok tumbuhan yang selanjutnya adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah kelompok tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Dua keping tersebut akan menjadi sepasang daun ketika proses perkecambahan. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang lebih banyak ditemui karena jumlahnya yang sangat banyak dan ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan tumbuhan monokotil. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan dikotil adalah batangnya berkayu, keras, dan memiliki cabang. Daunnya beragam, seperti lebar, bundar, majemuk, dan bertulang menyirip. Akarnya tunggang dan kuat menusuk tanah. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk kelompok ini contohnya adalah pohon beringin, pohon jati, pohon apel, mangga, jeruk, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah teks tersebut termasuk laporan hasil observasi? Ya, jawabannya teks laporan tersebut termasuk laporan hasil observasi karena didahului dengan sebuah pernyataan umum. Ingat tadi, struktur teks laporan observasi itu harus paragraf awalnya harus pernyataan umum. Isinya ada klasifikasi. Tadi kita lihat ada klasifikasi tentang tumbuhan, ada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Secara umum memang tumbuhan, dijelaskan dulu secara definisinya, kemudian dijelaskan masing-masing bagiannya, ada monokotil dan dikotil. Kemudian cirinya terdapat kalimat definisi pada penggunaan kata adalah dan diklasifikasikan pada paragraf yang pertama, di mana merupakan identitas pernyataan umum ya. Karena kalimat definisi di paragraf pertama kita temukan kata tumbuhan adalah. Nah, kata adalah sini adalah menjelaskan objek yang sedang kita amati. Kemudian klasifikasinya tadi ada klasifikasi monokotil dan dikotil. Setelah kamu klasifikasi atau kelompokkan, silakan nantinya kamu akan mendeskripsikan bagian deskripsi dan bagian manfaatnya. Kemudian adapun penggunaan kata ciri, manfaat, bentuk, ukuran, dan contoh pada paragraf kedua dan ketiga merupakan identitas deskripsi bagian atau anggota yang dilaporkan ya. Selanjutnya Ibu punya teks ya, silakan kamu simak, nanti ada latihannya ya. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Ibu bacakan, kalian simak.
tentang temanya musim ya. Musim adalah salah satu pembagian utama dalam tahun yang biasanya didasarkan pada bentuk iklim yang luas. Biasanya satu tahun terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi di Indonesia, karena terletak di daerah tropis, hanya dibagi menjadi 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim semi terjadi setelah musim dingin. Siang hari menjadi lebih lama dan hangat. Tumbuhan mulai bersemi lagi. Binatang-binatang melahirkan anaknya. Musim panas adalah musim yang paling hangat dan cerah. Bunga-bunga bermekaran dan buah-buahan menjadi matang. Pada musim panas, petang hari pun masih sangat terang. Pada musim gugur, siang hari menjadi lebih singkat. Udara menjadi lebih sejuk. Daun-daun mulai berguguran, beberapa burung terbang ke tempat yang lebih hangat. Musim dingin adalah musim yang paling dingin di musim ini. Langit lebih cepat gelap menjadi malam hari. Tumbuhan berhenti tumbuh dan pohon-pohon tidak berdaun. Musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Musim hujan hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis. Secara teknis meteorologi, musim hujan dianggap mulai terjadi apabila curah hujan dalam 3 dasarian berturut-turut dengan melebihi 100 mm per meter persegi per dasarian dan berlanjut terus. Apabila hal ini belum terpenuhi namun curah hujan telah tinggi, kondisinya dianggap sebagai peralihan musim pancaroba. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Oke. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Setujukah kamu apabila teks tersebut merupakan jenis teks laporan? Tuliskan alasanmu. Yang kedua, tuliskan objek yang diobservasi pada teks tersebut. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang dilaporkan pada teks tersebut. Yang keempat, tuliskan bagian pernyataan umum atau klasifikasinya. Yang kelima, tuliskan bagian deskripsi bagian dan deskripsi manfaatnya. Sudah paham? Kalau sudah paham, selamat mengerjakan. Silakan kerjakan di buku bahasa Indonesia. Oke. Assalamualaikum.